Baik, saudara, sekarang kita masuk kepada tata istilah dan diksi. Tata istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. KBBI 5. Tata istilah adalah seperangkat azas atau ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkan. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber dari kosakata bahasa Indonesia secara umum, kosakata bahasa serumpun, kosakata bahasa asing, bahasa daerah, dan sebagainya. Misalnya demokrasi, pasar modal, perangkat elektron. Jenis-jenis istilah. Ada istilah khusus. Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya, appendektomi, bipatride, kurtonis, plestosen, epilepsi, dan sebagainya. Istilah umum. Istilah umum adalah istilah yang berasal dalam bidang tertentu karena dipakai secara umum dan menjadi unsur kosakata umum. Misalnya, anggaran belanja, daya, nikah, penilaian, radio, dan takwa. Proses penyerapan istilah asing. Dalam bentuk visualnya diantaranya penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal. Misalnya, kamera menjadi kamera, sistem menjadi sistem, mikrofon menjadi mikrofon. Penyerapan dengan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal. Misalnya desain, desain, science, science, file, file. Penyerapan tanpa penyesuaian lafal. Tetapi dengan penyerapan tanpa penyesuaian ejaan tetapi penyesuaian lafal. Misalnya bias, bias, nasal, nasal, radio, radio, radar. Penyerapan istilah. Penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika istilah dipakai secara umum dalam kosakata umum. Istilah ditulis dengan huruf miring. Misalnya golf, golf, internet, internet. Pembakuan dan kodifikasi istilah. Istilah yang diseleksi lewat pemantapan penerjemahan, penyerapan, dan perekaciptaan dibakukan lewat kodifikasi yang mengusahakan keteraturan bentuk seturut kaidah dalam pemakaian bahasa. Kodifikasi itu tercapai dengan tersusunnya sistem ejaan, buku tata bahasa, kamus yang merekam dan menetapkan bentuk bakunya. Diksi atau pilihan kata. Diksi adalah atau pilihan kata. Pengertian diksi adalah dari hasil upaya memilih kata tertentu yang tepat dan cocok. Ketepatan pilihan kata yang dipakai dalam sebuah tuturan bahasa. Kemahiran memilih kata dapat diperoleh dari penguasaan terhadap kosakata yang cukup luas. Penguasaan terhadap kosakata dapat dibangun dengan rajin membaca buku dan membuka kamus. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata harus dapat membedakan makna deno dan kono dengan cermat. Contohnya, pengemis itu sedang makan di lamun ombak. Upacara adat itu makan dana yang besar. Pengemis itu makan di lamun ombak artinya makan dengan menghabiskan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan cara mengunyah. Sementara upacara adat itu makan dana yang besar, makan dengan cara menghabiskan. Kata konkret dan kata abstrak dengan cermat. Kata konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap oleh panca indera. Contohnya, kata mangga, kata rumah, candi, dan sebagainya. Kata abstrak, kata yang acuannya tidak mudah diserap oleh panca indera. Nah, disinilah mungkin kata keadilan yang sering diperdebatkan, pendidikan, pengobatan, ketuhanan atau Tuhan, itu adalah kata-kata yang abstrak atau tidak mudah diserap oleh panca indera. Kata-kata yang bersinonim, contohnya kata agung, kata besar, dan kata raya, merupakan kata yang bersinonim, namun pemakaian ketiganya tidak selalu dapat dipertukarkan. Misalnya rumah besar, masjid raya, hakim agung. Kata mati, mangkat, wafat, mampus, tewas, berpulang keribaan Tuhan, dan meninggal
bermakna tidak bernyawa lagi. Kata gugur misalnya hanya dipakai untuk orang yang mati dalam medan peperangan. Pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan luar Indonesia. Dari dalam Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada. Contohnya, kata tata terbentuk dari tata cara, tata bahana, tata boga, tata buku, tata busana, dan tata cara. Dari luar Indonesia, terbentuk kata baru melalui unsur serapan. Contohnya kata asing yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, bank, contohnya ya, dan vitamin. Kata asing ini disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, serta seperti kata standar, teks, subjek, sosial, dan sebagainya. Kata istilah asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, contohnya kata isu. Kata isu dalam bahasa Indonesia berarti berita yang tidak jelas asal-usulnya. Sementara kata isu dalam bahasa Inggris itu adalah publikasi atau perkara. Jadi terjadi pergeseran makna sedikit. Perbedaan kata, padanan kata yang serasi. Contohnya, walaupun malam tadi bertugas di kambing, tapi dia masuk kantor juga seperti biasa. Ini salah karena ketidakserasian terjadi, karena di sini keduanya adalah anak kalimat. Malam tadi dia bertugas di kambing, tapi dia masuk kantor juga seperti biasa. Ini benar, karena ada induk kalimat, baru diikuti anak kalimat. Walaupun malam tadi bertugas di kambing, dia masuk kantor juga seperti biasa. Ini benar, ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya kata gulung tikar, muka badak, panjang tangan, dan sebagainya. Ungkapan idiomatik adalah pasangan kata yang muncul bersamaan sebagai frase. Contohnya, berawal dari, berdasarkan pada, bergantung pada, bertemu dengan, berkenaan dengan, diperuntukkan bagi, disebabkan oleh, sehubungan dengan, terbuat dari, terdiri atas, tergantung pada, sejalan dengan. Kesesuaian penggunaan kata. Syarat-syaratnya adalah menggunakan ragam baku dengan cermat. Ragam baku contohnya antrian ya, bukan antrian. Apotek, bukan apotik. Analisis, bukan analisa. Kemudian menggunakan kata-kata bereufemisme. Contohnya, korupsi. Bentuk halus dari kata maling. Kemudian, prostitusi. Bentuk eufemisme dari kata pelacuran. Kemudian menggunakan kata berpasangan dan berlawanan dengan baik. Seperti siang, lawannya malam. Laki-laki, lawannya perempuan. Pria, lawannya wanita. Menggunakan kata-kata ilmiah dengan baik. Misalnya, Tania Saginata, Divide et Impera. Menghindari penggunaan ragam lisan ketika terjadinya ragam tulis. Ragam lisan, saya contohkan, saya tak mau ke sana. Ragam tulis, saya tidak mau ke sana.